Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang kedua berkaitan tentang besarnya kedudukan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Mujahid rahimahullahu ta'ala, "Wahai Mujahid, cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah, dan berloyalitaslah karena Allah serta musuhilah karena Allah. Karena apa yang di sisi Allah hanya akan bisa diraih dengan cara seperti demikian. Dan tidaklah seorang hamba merasakan manisnya keimanan sampai ia menjadi seperti itu. Meskipun ia banyak mengerjakan sholat dan berpuasa, dan kebanyakan persaudaraan manusia sekarang ini dibangun di atas perkara dunia, dan hal itu tidak akan berguna sedikit pun bagi pelakunya." Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang demikian, setelah itu beliau radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin." Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan beliau juga membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu merupakan bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan keimanan dalam hati mereka dan dikuatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Ini berkaitan tentang kecintaan atau loyalitas kita hanya didasari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun, baik itu saudara, anak-anak, orang tua kita, maka harus didasari dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca hadisnya di hadis yang kedua. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural imanil hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Simbol keimanan yang terkuat adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan At-Tayyalis. Faedah dari hadis ini, kita bisa memahami bahwasanya
kecintaan seorang muslim kepada Islam dan saudara-saudaranya itu harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang demikian karena termasuk dari meneladani orang-orang saleh yang terdahulu. Dahulu orang saleh, salafus saleh, ketika mencintai sesuatu atau seseorang, maka cintanya itu didasari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti mereka dalam hal yang demikian. Kemudian juga faedah yang ada di sini adalah yang dibenci di jalan Allah secara mutlak adalah orang-orang kafir dengan berbagai bentuk agama dan sekte mereka. Maka ketika kita membenci orang-orang juga harus didasari benci karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita membenci orang-orang kafir, ya. Ataupun agama mereka ataupun sekte-sekte mereka. Karena ini merupakan realisasi atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyerupai mereka, baik dalam adat istiadat ataupun peribadahan. Ya. Kemudian faedah dari hadis ini adalah ketika seorang muslim yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membenci dan mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintainya karena ada keimanan yang ada padanya dan membenci karena maksiat yang telah dilakukannya. Ya. Dan sudah jelas ini ya, apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya. Kemudian faedah yang lain adalah seorang muslim harus bersemangat untuk mendakwahi orang-orang yang bermaksiat agar bertaubat dan meninggalkan kemaksiatannya. Dan juga harus bersemangat untuk senantiasa mendakwahkan orang-orang kafir agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan atau pembacaan hadis kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.